Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk peduli terhadap masalah sosial. Mungkin kita sering mendengar tentang korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan di masyarakat. Tapi, bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah-masalah ini? Melalui video edukasi ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi generasi yang jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Yuk, kita mulai perjalanan kita hari ini dengan penuh semangat. Mengapa masalah sosial penting untuk kita pahami? Sebagai remaja, kita tidak bisa menutup mata terhadap masalah-masalah sosial di sekitar kita. Mungkin kita sering melihat ada yang teman yang menyontek saat ujian, ada yang berbuat curang, atau ada yang cuek ketika melihat temannya kesusahan. Ini semua termasuk masalah sosial yang harus kita pahami. Mengapa penting? Karena perilaku sosial yang buruk seperti curang atau tidak adil bisa merusak diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Islam mengajarkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang jujur, adil, dan peduli terhadap orang lain. Jadi, video ini akan membantu kita memahami bagaimana Al-Quran membimbing kita menghadapi masalah sosial dengan cara yang tepat. Yuk, kita lanjut ke pembahasan pertama. Mari kita bahas tentang korupsi. Korupsi bukan hanya tentang mencuri uang negara, seperti yang sering kita lihat di berita, tapi juga bisa terjadi di sekitar kita. Misalnya, menyontek saat ujian atau memanipulasi nilai demi keuntungan pribadi juga termasuk bentuk korupsi dalam skala kecil. Al-Quran sangat tegas melarang tindakan ini. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengambil hak orang lain sekecil apapun itu adalah dosa. Allah mengajarkan kita untuk selalu jujur, amanah, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi, kalau kita ingin sukses di sekolah atau di masa depan, mari kita biasakan diri untuk jujur, meskipun itu kadang berat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang keadilan. Pernah nggak kalian melihat teman yang diperlakukan tidak adil? Atau merasa diperlakukan tidak adil sendiri? Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah salah satu nilai terpenting dalam kehidupan. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini artinya kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memihak. Selain itu, dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 disebutkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminallahi syuhada abil qisti wa la yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, meskipun kita tidak suka dengan orang, kita tetap harus bersikap adil. Remaja yang adil itu keren banget loh. Karena dengan berlaku adil, kita bisa menjadi sahabat yang baik, siswa yang dipercaya guru, dan bagian dari masyarakat yang damai. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kemiskinan. Nah, pernah tidak kalian melihat teman yang kesulitan membeli buku atau bahkan kesulitan untuk makan siang? Nah, Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fil riqabi wa aqamas salata wa ataz zakat wal mu'minuna bi ahadihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Gimana artinya? Yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam Quran Surah Al-Baqarah menunjukkan bahwa salah satu wujud iman adalah membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian selain dari itu, dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili kai la yakuna dulatan baina aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fattahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Gimana arti dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 itu apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negara adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, ini juga mengingatkan kita agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tapi juga harus membantu yang kekurangan. Jadi, kita sebagai remaja harus belajar berbagi makanan, membantu teman belajar, atau sekedar menemani mereka saat sedih. Itu semua termasuk kepedulian yang diajarkan Islam. Nah, kemudian selanjutnya, implementasi nilai Islam. Bagaimana kita menerapkannya? Nah, sekarang pertanyaannya,
bagaimana kita bisa menerapkan semua nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata caranya sangat sederhana. Pertama, kita bisa mulai dengan jujur saat ujian. Nah, tidak menyontek meskipun ada kesempatan. Kedua, kita bisa menjadi teman yang adil, tidak memihak saat ada konflik. Kemudian yang ketiga, kita bisa mulai peduli dengan sekitar kita. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar, atau berbagi makanan saat teman tidak membawa bekal. Nah, dengan begitu, kita sedang menjalankan ajaran Al-Quran yang mengajarkan kita untuk menjadi generasi yang jujur, adil, dan peduli. Mudah kan? Nah, seperti bagian dalam gambar. Nah, di dalam gambar ini, kita berperilaku jujur dalam ujian. Nah, ini merupakan perilaku yang benar. Kemudian, dalam gambar ini adalah perilaku menyontek di saat ujian. Jadi, ini merupakan perilaku yang tidak benar ya, tidak harus kita lakukan. Jadi, kita harus menanamkan ajaran agama Islam bahwa di dalam ujian kita harus berperilaku jujur, tidak boleh menyontek. Kemudian, tolong menolong. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus tolong menolong tanpa membedakan etnis. Nah, jika kita ingin menolong, kita tidak boleh melihat bahwa oh, ini teman saya ini beragama Islam, oh ini teman saya beragama Hindu. Tapi tidak, kita harus saling tolong menolong tanpa membedakan agama, suku, ataupun ras teman-teman kita. Nah, teman-teman, semoga melalui video ini kita bisa lebih memahami bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Mari kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami generasi yang jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Amin. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.